Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Safitri, NIM 1812165. Saya akan membahas tentang pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning pada mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah kelas 7 semester 2. Dalam pembahasan ini terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Di sini terdapat kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu 1.1 meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Basyid, An-Nafi, Ar-Ra'uf, Al-Fattah, Al-Adl, dan Al-Qayyum. 1.2 meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan. 1.3 menolak akhlak tercela seperti riya dan nifak. 1.4 menghayati ada membaca Al-Quran dan ada berdoa. 1.5 menghayati keteladanan Ashabul Kahfi. Kemudian kompetensi inti yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu 2.1 meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Basyid, An-Nafi, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adl, dan Al-Qayyum. 2.2 memiliki perilaku beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan. 2.3 membiasakan diri menghindari akhlak tercela seperti riya dan nifak. 2.4 terbiasa menerapkan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. 2.5 menghayati kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Selanjutnya kompetensi inti yang ketiga memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menguraikan Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Basyid, An-Nafi, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adl, dan Al-Qayyum. 3.2 mendeskripsikan tugas dan sifat-sifat malaikat serta makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. 3.3 memahami akhlak tercela seperti riya dan nifak. 3.4 memahami adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. 3.5 menganalisis kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Dan kompetensi inti yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu 4.1 menyajikan fakta dan fenomena kebenaran sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Basyid, An-Nafi, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adl, dan Al-Qayyum. 4.2 menyajikan kisah-kisah dalam fenomena kehidupan tentang kebenaran adanya malaikat dan makhluk gaib lain selain malaikat. 4.3 mensimulasikan contoh perilaku riya dan nifak serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 4.4 mendemonstrasikan adab membaca Al-Quran dan berdoa. 4.5 menceritakan kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Itulah pembahasan dari poin pertama
mengenai mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester yang terdiri dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selanjutnya saya akan membahas poin yang kedua mengenai menghasilkan konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Dari KI dan KD yang telah ditentukan di atas, maka dapat dihasilkanlah beberapa tema dalam pembelajaran, yaitu yang pertama mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya. Yang kedua, beriman pada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Yang ketiga, akhlak tercela kepada Allah seperti riya dan nifak. Yang keempat, ada berdoa dan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, yang kelima, pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian selanjutnya saya akan membahas poin ketiga mengenai mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, tema, teks, atau mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Tema 1, mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya dengan alokasi waktu 4 pertemuan atau 8 kali 40 menit jam pelajaran. Setiap pertemuan 2 kali 40 menit jam pelajaran yang terdiri dari pendahuluan atau pembukaan selama 10 menit, kegiatan inti 60 menit, dan penutup 10 menit. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan yaitu diskusi dan tanya jawab. Media dan alat sumber belajar yang digunakan antara lain laptop dan Infocus dan buku siswa dan guru akidah akhlak Madrasah Tsanawiyah kelas 7. Tema yang kedua, beriman pada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat yang tema kedua, beriman pada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat dengan alokasi waktu 4 pertemuan atau 8 kali 40 menit jam pelajaran. Setiap pertemuan itu 2 kali 40 menit jam pelajaran yang terdiri dari pendahuluan atau pembukaan selama 10 menit, kegiatan inti 60 menit, dan penutup 10 menit. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah bervariasi, diskusi, dan tanya jawab. Media, alat, dan sumber belajarnya yaitu laptop dan Infocus, audiovisual, dan buku siswa dan guru akidah akhlak Madrasah Tsanawiyah kelas 7. Tema yang ketiga, akhlak tercela kepada Allah seperti riya dan nifak. Dengan alokasi waktu 4 pertemuan atau 8 kali 40 menit jam pelajaran. Setiap pertemuan itu 2 kali 40 menit jam pelajaran yang terdiri dari pendahuluan selama 10 menit, kegiatan inti 60 menit, dan penutup 10 menit. Metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan simulasi. Media, alat, dan sumber belajar yang digunakan antara lain laptop dan Infocus, audiovisual, dan buku siswa dan guru akidah akhlak Madrasah Tsanawiyah kelas 7. Tema yang keempat, ada berdoa dan membaca Al-Quran dengan alokasi waktu 4 pertemuan atau 8 kali 40 menit jam pelajaran. Setiap pertemuan itu 2 kali 40 menit jam pelajaran yang terdiri dari pendahuluan atau pembukaan selama 10 menit, kegiatan inti 60 menit, dan penutup 10 menit. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode praktik, ceramah, dan tanya jawab. Media, alat, dan sumber belajar yang digunakan antara lain laptop dan Infocus, audiovisual, Al-Quran, dan buku siswa dan guru akidah akhlak MTS kelas 7. Tema yang kelima, pemuda Ashabul Kahfi dengan alokasi waktu 4 pertemuan atau 8 kali 40 menit jam pelajaran. Setiap pertemuan itu 2 kali 40 menit jam pelajaran yang terdiri dari pendahuluan atau pembukaan selama 10 menit, kegiatan inti 60 menit, dan penutup 10 menit. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu diskusi dan tanya jawab.
Media, alat, dan sumber belajar yang digunakan antara lain laptop dan infocus, audiovisual, dan buku guru dan siswa. Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah kelas 7. Selanjutnya, poin yang terakhir atau yang keempat, mengenai mengembangkan ide-ide pembelajaran. Dalam hal ini, merujuk pada buku paket siswa Akidah Akhlak Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah kelas 7, saya akan mengembangkan ide-ide pembelajaran pada tema 1 dengan menggunakan model pembelajaran diskusi. Metode diskusi ini adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa suatu pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Diskusi mengandung nilai demokratis dengan memberikan kepada semua siswa untuk mengeluarkan dan mengembangkan ide-ide mereka, sehingga siswa akan lebih aktif dan mampu mengasah pemikiran mereka. Selanjutnya pada tema yang kedua, mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan cara metode ceramah bervariasi. Metode ceramah bervariasi ini adalah kombinasi atau gabungan dari beberapa metode mengajar yang dalam pelaksanaannya tidak hanya guru yang berperan aktif, tetapi lebih banyak melibatkan aktivitas siswa. Dengan menggabungkan beberapa metode mengajar dalam kegiatan pembelajaran, siswa akan terhindar dari kejenuhan, rasa ngantuk, dan dapat membangkitkan minat serta motivasi siswa belajar sehingga hasil belajar yang ditargetkan dapat tercapai secara maksimal. Jadi pada penggunaan ceramah bervariasi, guru dapat membimbing siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa akan lebih mudah menangkap materi pelajaran karena pada proses penyampaiannya tidak berbelit-belit sehingga dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian pada tema ketiga, mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan cara metode role playing. Metode role playing atau bermain peran adalah perilaku berakting untuk membuat siswa merasakan sebuah situasi serta karakter yang dimainkannya. Metode ini membantu peserta didik meningkatkan imajinasi dan daya kreativitasnya. Pada tema keempat, mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan cara metode drill. Metode drill adalah suatu teknik yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Pada bab ini, siswa akan mempraktikkan secara langsung bagaimana ada berdoa dan membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan tema yang terakhir atau yang kelima, mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan cara metode talking stick. Metode pembelajaran ini adalah bentuk latihan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak dengan berbicara atau menjawab pertanyaan. Dengan cara, guru akan memutar musik dan siswa secara estafet memindahkan tongkat kepada teman di sampingnya, dan demikian seterusnya hingga musik berhenti. Orang terakhir yang memegang tongkat harus menjawab pertanyaan dari guru. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.